Good night everyone. Nggak usah sosokan Inggris. Engko pengucapanmu salah. Enggak lah, Dihujat bener. netizen. Aku biar sempat melo Olimpiade Inggris loh bro. I don't care about that. Karena kamu tidak punya kan? Iya. Kamu tidak punya sertifikat apa-apa soal bahasa Inggris kan? Karena saya punya, belajar bahasa Inggris dari film dan lagu. hentai. Hah? Hentai. Bangsat. Iya. Kita belajar bahasa Inggris dari mana aja. Kalau misalnya Iya. memang kalian nggak punya uang Mungkin untuk teknisnya kursus. kita belajar dari sekolahan ya. Iya, Tapi iya, untuk iya. Untuk pengembangan lebih lanjut, bener kita banget. kebanyakan. Tapi pasti gitu gak sih bro? Kenapa bro? Banyak orang yang pintar bahasa Inggris karena mereka mendengarkan lagu atau menonton film menurutku. Kalau kataku iya benar masuk akal situ. Dan kalau kataku kita ya sebagai kadang-kadang gini bu, masyarakat Indonesia tuh jauh lebih gampang belajar dari hal-hal yang mereka suka. Iya. Misalnya kalau misalnya kita sering banget lihat-lihat film barat gitu ya, Iya. otomatis meskipun kita pertama gak suka bahasa Inggris, karena kita suka filmnya, otomatis kita ngerti pelafalan pengucapan bahasa Inggrisnya gitu. Iya, Kadang-kadang iya sih. kita juga belajar dari lagu juga, lagu-lagu Inggris ya. Karena mungkin kalau dari lagu awalnya kita mendengarkan nadanya yang enak, Bener terus banget. kita ingin ikut menyanyikan itu. Dan aku sering banget karaokean dewean betul. Iya, ingin menyanyikan itu, otomatis kita harus mencari lirik lagunya. Benar. Dan pasti kita mempelajari cara mengucapannya. Gitu. Iya Itu benar. menurutku Dan juga pelajaran selain yang- dari lagu, dari game juga bisa. Bisa karena banyak game bahasa Inggris yang nggak ditranslate ke bahasa Indonesia. Iya, dan jadi mau kita nggak mau, kita tahu loh betul. dan mau nggak, ya karena mau nggak mau kita Iya. harus tahu karena itu mencakup misi apa yang akan dilakukan Iya, gitu loh. berarti kan positif dong, berarti Memang, dong, iya memang kan? Nggak gitu. semua game itu negatif begitu loh. Juga kita akan membahas tentang, oh ya di topik kali ini kita akan membahas apa bro? Bridging elek suara anjing. Tidak usah disebut nama dulu. Jangan menunjukkan kalau Anda bodoh. Kalau begitu di episode kali ini kita akan membahas soal ini aku suka banget pembahasannya bro. Saya takut Anda berapi-api lagi, bro. Ini kita akan membahas soal satu topik yang pasti setiap orang pernah merasakannya bro. Apa itu? Yaitu soal sakit hati, Atau lebih tepatnya patah hati, atau lebih tepatnya broken heart, atau lebih tepatnya putulati. atau lebih tepatnya serangan jantung. Kenapa serangan jantung? Jadi kita akan membahas tentang broken heart universe bro. Apa-apa hal-hal yang menyebabkan kita sakit hati. Benar. Atau patah hati. Oke. Benar. Menarik. Menarik kan? Menarik. Ini topik yang jarang diangkat loh bro. Dan kita berdua dengan PD-nya pertama kali mengangkat soal ini sih. Karena kita sering sakit hati aja sih sebenarnya. Waduh, Anda ya, lebih tepatnya Anda. enggak sih, aku selalu damai. Oh iya, untuk orang yang tidak memiliki empati memang itu sulit. Sulit merasa sakit hati itu Aku sulit. damai dengan kehidupan saya. Kalau begitu, Sebentar. apa-apa? Wong sing ndak duwe empati ku apa sebutannya? Antipati atau antipati, empateless? iya. Iku berapa namanya? Acuh tak acuh, iya kan? Enggak lah. Acuh bro, tak acuh kan beda. iya lah betul. Acuh tak acuh itu sebenarnya enggak peduli kan. Iya kan, orang nggak peduli ya orang yang nggak punya empati anjing. Iya wes. Empatiless. Gak semuanya tuh pakai ES bro. Iya wes, iku lah pokoknya. Oke nih, ceritanya awakmu. Kira-kira apa sih yang biasanya menjadi penyebab kita tuh sakit hati gitu loh? Oh, yang pasti yang pertama dan pasti terjadi adalah masalah asmara, bro. Aduh, itu Masalah universal banget ya. percintaan, Itu universal banget. Bahwa Kenapa mereka harus patah hati? Ya karena ada yang merusak hati mereka. Gitu loh bro. Kalau misalnya kalian, ya kan? Kalau misalnya kalian menjalin hubungan, Ya. pacaran misalnya, ya kalian harus terima konsekuensinya. Kalau ujung-ujungnya hubungan itu akan putus dan akan sama-sama merasakan sakit hati. Oh, paham. Jadi gini. Karena gini, Hmm. jatuh cinta satu paket dengan patah hati. Wah, Kalau misalnya kalian nggak siap patah hati, jangan jatuh Nah, cinta. itu make sense, itu make sense. Iya gak sih? Karena gini, banyak orang-orang goblok di luar sana, ya kan? Yang aku nggak ngerti apakah memang polos atau memang mereka mencoba untuk
mengabaikan soal patah hatinya. Hmm. Jadi mereka jatuh cinta dulu aja, bucin, saling sayang, saling beri kado ketika mungkin aneh dan segala macam. Tapi ketika kemudian hubungan mereka kandas, jaluk balik. ono sing kayak ngono. Iya. Tapi kebanyakan prosesnya itu ke patah hati dulu gitu loh, Iya, kesakit iya, hati dulu. Kenapa gitu loh? Apakah kalian nggak sadar gitu? Kalau misalnya kalian ketika jatuh cinta, kalau misalnya kalian ketika jatuh cinta ya nggak kemudian sampai merit anjing. Iya nggak sih? Ya ada lah. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang anak-anak muda nih terutama nih. Polos-polos yang jatuh cuma cinta. cinta monyet Iya. gitu loh. Kemudian ketika mereka melihat pasangannya jalan, hanya sekedar jalan sama orang yang kita nggak tahu orang itu apakah selingkuhannya atau orang yang udah patah hati dulu. Udah patah hati duluan gitu loh. Iya kenapa gitu loh? Bener menurutmu, Pak? Goblok. Anjing. Jangan berapi-api, tolong. Nendak kon tak siram kopi. Bener ya? Ya, saya calm down. Kopi ini panas sih guys, Pak. Ya, calm down, man. Calm down. Oke, lanjut. Bener jaremu, Pak, bahwa orang yang patah hati harus siap orang yang jatuh cinta harus siap patah hati karena mereka memang sepaket gitu. Iya. Oleh karena itu kan ada baiknya jadikan patah hati sebagai acuan bukan tujuan. Oh. Paham gak sih? Gini. Oke. Ya mungkin sedikit aku jelaskan yang gini. Kita tempatkan jatuh cinta pada sisi kanan. Oke. Terus kita tempatkan patah hati pada sisi kiri. Dan buat mereka sejajar. Oh, oke. Karena kita udah tahu tuh tempatnya di mana, ya kita jangan mengarahkan hubungan kita ke kiri gitu loh. Arahkan ke kanan gitu loh. Iya. Jadikan jatuh cinta sebagai goals. Dan jadikan patah hati sebagai hal yang nggak boleh kamu datangi gitu loh. Maksudku begitu. Karena gitu, bro. Karena banyak orang yang merasa buta akan cinta. Iya. Waduh. Iya, blind of love. Pada sama Inggris. Oke, aku ngerti. Mungkin coba aku sederhanakan ya, bahwa gini, ketika kalian mencoba untuk jatuh cinta, jangan kalian lihat jatuh cinta pertama. Betul. Tapi lihat bahwa kalian akan patah hati dulu sebagai acuan, dan kemudian kalian lah. Ketika kalian memahami bahwa kalian akan patah hati, tapi jangan datang ke patah hatinya, betul. Jangan jadikan patah hati sebagai tujuan. Iya. Justru kalian harus mencari cara bagaimana caranya kalian menghindari patah hati tersebut gitu loh. Benar, dalam soal asmara mungkin dengan saling pengertian atau tidak membesar-besarkan masalah atau jangan ego lah intinya gitu. Karena ego menurutku hal utama yang menyebabkan orang patah hati soal asmara, bro. Dan yang belum aku bisa tangkep Pak ya, mungkin soal asmara gitu ya. Karena Anda tidak pernah menjalin hubungan asmara. Itu yang harus kalian tahu ya. Saudara saya ini adalah orang yang jurus. Kon mek ngono sih Pak. Kon ndak kepengin cepat aku untuk mencari seorang pasangan. Masalahnya Anda memang tidak mau disupport. Iya kan? Lanjut. Aku berdamai dengan kehidupan. Iya. Gini loh, yang aku gak habis pikir gitu loh. Kenapa ketika seseorang jatuh cinta itu sampai bener-bener kayak iku loh Pak, kayak ya bener jadi awakmu iku loh, dibutakan gitu loh Pak. Kayak gini loh. Kayak ketika kamu sudah punya pacar itu prioritas utamamu gitu. Bahkan sampai melupakan orang tua. Astagfirullahaladzim. Iku loh sampai kayak ngono loh. Orang tua ulang tahun tidak diucap. Benar. Tapi ketika jadi hari jadian, mereka sama-sama mengucapkan dan sama-sama melangsungkan semacam perayaan yang romantis gitu loh. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Yang memberi makan Anda siapa selama ini, bro? Gitu loh. Karena gini Pak, karena ada beberapa mungkin temanku ya, mungkin dan juga aku yakin para pendengar juga punya teman yang sama gitu. Ketika mereka lagi putus atau mereka lagi tengkar, itu sampai mewek Pak. Sampai nangis sampai kayak bener kata tadi, aku gak bisa OTP kamu, aku gak bisa hidup tanpamu. Padahal kita itu gak bisa hidup tanpa oksigen. Iya gak sih? Iku iya Pak. Bener Pak. Bener kok. Kita tidak bisa hidup tanpa ginjal. Ginjal masih bisa ya kalau cuma satu gitu. Tanpa jantung. Iya iyalah Pak. Nggak mesti bukan seperti itu. Tapi soal ini loh Pak. Soal kayak kadang-kadang kita selalu melebih-lebihkan soal hubungan asmara ini Pak. Gitu loh. Makanya gini Pak, menurutku kan hal yang berlebihan itu gak baik. Gak baik. Benar. Bahkan menurutku
hal yang berlebihan itu termasuk rasa sayang. Jadi rasa sayang berlebihan juga gak baik ya. Juga gak baik. Iya, Jangan iya, sampai rasa sayangmu itu mengalahkan logikamu. Ah, iya. Mungkin iya, ada iya. orang-orang di luar sana yang terjebak dalam toxic relationship, yang mengagung-agungkan aku sayang sama Iya, dia iya, gitu loh. iya, Tapi iya. tiap hari dia tersiksa, dipukuli, disemek gitu loh. Dengan alasan rasa sayang dia masih bertahan gitu loh. Itu kan Ada sudah sih, Pak. mengalahkan logika gitu loh. Tapi ada ya sih orang-orang yang seperti Banyak, itu. Pak. Banyak, Orang-orang yang mungkin mengalami kekerasan dalam suatu hubungan, tapi ya fine-fine aja gitu, Iya. tetap ngebucin lagi Iya. gitu loh. Bahkan kekerasannya menurutku gak toxic relationship kan bukan soal kekerasan aja, maksudnya Iya, sering iya, disakiti karena selingkuh, Verbal dan non-verbal lah ya. Iya, verbal iya, gitu loh. iya, Bahkan iya. iyalah gitu. Dan verbal juga verbal. paling goblok ini orang-orang seperti ini kadang-kadang Pak. Ketika mungkin mereka memergoki pasangannya lagi jalan sama cewek atau mungkin sama cowok ya di lain sisi, mereka masih keke bahwa oh enggak, itu pasti temen atau enggak, mereka kayak meskipun terlalu pernah positif thinking. benar, dan juga meskipun mereka tahu bahwa mereka diselingkuhi, mereka tetap positif vibe bahwa kayak nggak mungkin lah, aku ini jauh lebih sempurna, aku jauh lebih mapan, aku jauh lebih cantik dan ganteng, jadi nggak mungkin mereka selingkuh, nggak mungkin dia tuh selingkuh jadi aku. Kenapa bisa sepositif thinking itu sih Pak? Padahal justru mungkin sifat positifnya dia yang membuat dia diselingkuhi. Oh, apakah terlalu polos? Terlalu positif, Pak. Terlalu positif itu juga gak baik, Pak, gitu loh. Iya. Jadi kayak apa-apa ya gitu loh. Iya, Kadang kan iya. seseorang butuh larangan biar ada rasa-rasa gitu loh, Pak. Ada rasa-rasa seperti es buah. Karena gini, Pak. Mungkin patah hati terbesar dalam hubungan asmara soal perselingkuhan. Ya kan, patah hati terbesar. Enggak salah betul. Apa? Beda agama. Waduh. Itu LDR paling jauh, Pak. Oh, gitu LDR ya. paling jauh. Itu paling jauh banget gue coy. Tapi soal orang yang beda agama Iya, terus iya. patah hati, Ah. menurutku mereka ya sudah salah dari awal. Oh, iya sih. Apa gak ada gitu loh yang seagama? Kok sampai nyari yang beda agama gitu? Dan lagi gini, kalau kalian udah tahu bahwa basic keluarga kalian adalah orang-orang yang religius terhadap Yap. agama yang dianut, Iya. harusnya jangan mencari yang beda agama dong. Kalau aku sih sesimpel itu. Iya. Atau mungkin kalau misalnya kalian tahu bahwa nggak akan ada goals nih, Nah, ya jangan makanya dilanjutkan. Ya jangan dilanjutkan. Ya mungkin gitu. waktu itu sih Pak, mungkin bagi mereka ya cita-cita monyet gitu Pak, kan gitu sih. perasaan yang menggebu-gebu, Ya, rasa iya, sayang iya, yang berlebihan. iya, Makanya kan iya. aku bilang nggak baik, jangan Iya, sampai iya. mengalahkan logika. Dan juga gitu. kadang-kadang ada juga ketika putus cinta gitu ya Pak, sampai nangis, sampai kadang-kadang ya mohon maaf kayak depresi, kemudian sampai melakukan perbuatan yang tidak gitu kan. Aku tidak mau menjudge dia bodoh ya. Iya, Atau aku tidak mau menjudge dia mungkin ya, lebih tepatnya karena mungkin terlalu polos itu tadi Pak. mungkin. Tapi gini Pak, untuk kasus-kasus seperti itu biasanya nih ada orang-orang yang memang kita nggak tahu tuh apa yang sudah mereka alami. Masalahnya kita nggak tahu ya. Ya, dan Masalahnya sudah kita nggak mereka tahu. jalani gitu. Iya. Kenapa dia bisa sampai senekat itu? Oke. Tapi di sisi lain adalah ya janganlah gitu loh. Ngapain gitu loh. Apalagi kalau soal masalah perselingkuhan. Gitu. Karena menurutku banyak orang yang dalam sebuah hubungan terus diselingkuhin. Yang dianggap salah adalah selingkuhannya. Padahal menurutku yang salah itu orang ke satu dan keduanya, Pak. Karena gini, ada temanku yang mengatakan bahwa kalau orang ketiga masuk itu bukan salahnya orang ketiga, men. Tapi Karena salahnya orang ke satu atau kedua yang membuka untuk orang masuk ketiga akal. gitu loh. Masuk akal. Iya, makanya kalau selingkuh atau apa gitu, ya berarti emang pasanganmu udah gak bener aja. Iya, sih, dan gitu loh. ketika kamu tahu pasanganmu selingkuh, ya jangan dilanjutin, cok, goblok. Ya putusin aja sudah. Iya, Karena iya. udah, kalau misalnya dia memilih kamu, gak mungkin dia selingkuh, brengsek. Iya gak sih? Iya. Aku bener-bener cukup menentang soal perselingkuhan sih, Pak. Kayak ya apa ya? Ini mungkin statement yang sudah sering diucapkan oleh banyak ya. Kalau kalian terjebak di antara pilihan ingin bertahan atau meninggalkan dan pergi ke selingkuhan, Oke. mending kalian pergi ke selingkuhan deh. Karena kalau emang kalian mencintai yang pertama, ya Gak mungkin kalian nggak ngambil yang mungkin kedua. selingkuh. Iya. Paham. Oh, Iya sih.
Ya paham gak sih? Paham, Kan paham. pasti gitu. Jadi soal apa namanya, soal sakit hati di Hubungan asmara. di hubungan asmara. Kemudian kita berlanjut ke sakit hati di lingkungan pekerjaan. Kalau sakit hati di lingkungan pekerjaan berarti hubungannya dengan aduh, Banyak sih, Pak. kram cuk. Makan olahraga goblok. Mungkin kalau di pekerjaan bisa banyak sih. Apa namanya, kayak head to headnya bisa antar sesama rekan Pekerja, kerja, ya. atau sama atasan, atau mungkin sama pacar yang satu pekerjaan. Banyak juga seperti Itu itu sih, Pak. asmara Iya, lagi iya, sih, tetapi maksudnya. kan lingkungannya gitu. Mungkin kalau contohnya ketika di lingkungan pekerjaan ya pertama apa namanya, Pak, ketika mungkin tugas belum selesai atau mungkin kita gak sampai target, kita dimarah-marahi, kita dibentak-bentak sama atasan, kita bisa sakit hati gitu loh. Iya. Ya sakit hati sebenarnya kan tergantung kita sendiri kan gitu loh. Kalau aku sendiri sih mau diomongin apa ya gak mungkin sakit hati Pak Iya, gitu loh. Karena iya. ya udah Resiko, bagian dari risiko bagian pekerjaan. dari risiko. Iya, Kenapa iya. kalian tidak bisa mengerjakan kerjaan kalian sampai selesai gitu Oke, loh. karena gini Pak, aku punya teman nih, satu kantor sama aku. Aku udah mau nyebutin namanya ya. Iya. Pokoknya dia tuh apa namanya ya Pak, kayak aku ketika aku melihat tuh kayak, kan aku gak ngerti sih, bahwa ketika apa namanya dimarahin bos atau dimarahin atasan itu suatu kewajaran gitu. Karena kamu bekerja Suatu hal yang pasti. pasti benar, dan karena kamu bekerja ya ikut orang gitu, bukan kamu mendirikan usahamu sendiri. Jadi sometimes dia dan kita sama-sama pernah dimarahi gitu Pak, dimarahi, kemudian dia ngedumel sendiri gitu Pak di belakang, kayak apa ya, kayak intinya nggak terima lah Pak. Aku nggak bisa menerangkan secara pasti ya. Intinya dia tuh kayak nggak terima, pada akhirnya membuat mood kerjanya down gitu loh. Kayak dia tuh seolah kayak aku nih paling benar gitu loh, kenapa masih dimarahi gitu loh. Aku apa ya, aku masih gak habis pikir bahwa apakah sesakit hati itukah ketika mungkin kalian sudah bekerja secara maksimal tapi pada akhirnya ekspektasinya gak kesampaian gitu. Mungkin kita ya aku kan nggak tahu masalahnya Pak ya. Kayak bisa jadi karena omongan bosnya yang terlalu pedas. Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Tapi aku mau sebentar. Ya, omongan bos yang terlalu pedas atau temen Anda yang baperan aja. Beneran, ya sebenarnya, itu benar. Tapi aku mau tanya Pak gitu. Gagal di maksudku kesalahan di pekerjaan karena ketidaktahuan, menurutmu wajar nggak? Gagal di pekerjaan karena ketidaktahuan. Gini, gagal melakukan satu tugas gitu ya, karena ketidaktahuan, menurutmu wajar nggak? Wajar. Kenapa? Wajar ya, gini loh. Gak wajar sih. Gak wajar kataku Pak. Kenapa? Karena gini Pak, karena gini, kalau misalnya di dalam pekerjaan ya, memang kita gak harus tahu semuanya. Kalau aku pribadi gitu, aku bekerja, aku apa namanya gak harus tahu bahwa pekerjaan temanku yang seperti ini. Gak, aku bekerja, yang harus aku tahu adalah pekerjaan yang dikasih kepada aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya dimarahi karena ketidaktahuan, ya mungkin kalau misalnya ke aku reasonnya karena kalau memang yang dimarahi itu alasannya pekerjaan orang lain atau pekerjaan divisi yang lain, wajar ketika aku bilang bahwa aku tidak tahu karena memang bukan job deskku. Tapi ketika bos marahin aku karena alasannya pekerjaanku yang terbengkalai, yang mana aku tahu pekerjaanku, ya wajar sih. Ya salahnya mungkin ya salahnya kita sebagai karyawan gitu. Kenapa sampai tidak tahu job deskmu gitu loh. Betul. Aku pikir sih gitu sih Pak. Ya karena ya kalau sama Pak, kalau menurutku ya gak wajar kita salah atau gagal karena ketidaktahuan kita. Iya, Karena tugas kita ya harusnya mencari tahu dong tentang pekerjaan dan kita. juga gitu. gini Pak, gak mungkin bos marahin sesuatu yang bukan di Kesalahan bidang kita. Iya, betul. Gak mungkin gitu. Menurutku kesalahan yang wajar untuk dimaafkan ya. Diwajarkan, Ya, dimaklumi. yang dimaklumi. Sebenarnya kesalahan-kesalahan yang teknis. Lebih ke teknis aja gitu loh. Gak ada hubungannya dengan ketidaktahuan kita atau keteledoran kita gitu loh menurutku. Kayak gak bisa ngoperasiin Excel. Ya Kan itu teknis kan, basic banget gitu loh. ya basic banget. Enggak, kalau misalnya kalau misalnya bos marah-marah karena nggak ngerti ngoperasiin komputer misalnya, kan teknis kan. Ya mungkin wajar gitu karena kan itu itu basic gitu. Karena setiap karyawan
harus punya basic itu kan gitu. Iya, Tapi yang nggak wajar kan katamu tadi benar bahwa soal kalau kita nggak tahu kalau gitu nggak loh. tahu apa namanya tugas yang sudah diberikan kepada kita gitu loh, itu bodoh sih. Ya, kenapa kalian tidak menggunakan congor kalian untuk bertanya anjing gitu? Iya. Ya Dan nggak juga sih? Dan gini, pasti menurutku ya, setiap pekerjaan pasti teamwork. oh pasti 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 kan? Itu teamwork. teamwork. Atau ada orang setidaknya yang lebih senior Iya. daripada kalian yang bisa ditanyakan. Benar, gitu loh. apa namanya, meskipun tugas kalian berbeda-beda, tapi itu saling berkesinambungan, Pak. Iya gitu. Iya, benar. Menurutku prinsipnya sama kayak soal asmara tadi, Pak. Tugas letakkan di sebelah kanan, kegagalan diletakkan sebelah kiri gitu. Iya. Ya jangan sampai menuju ke kegagalan tadi gitu Iya. loh. Mungkin kenapa mereka gagal ya, atau kenapa mereka kemudian dimarahi dan sakit hati, karena mereka tidak tahu menempatkan kegagalan itu di mana, Pak. Betul. Kayak gini, kayak kegagalan kayak mungkin dia over PD gitu, kayak gak mungkin aku gagal gitu. Aku tahu semua pekerjaanku, tapi ketika ditanya-tanya pas kemudian dia ngeblank, biasanya kan kayak gitu. Biasanya ngeblank pas pulang pelongo, iku sing nggak disenengi bebas kayak ngono, Pak. Pulang pelongo ditakoni pekerjaannya, pulang pelongo akhirnya ditempeleng. Kenapa ditempeleng? Iya kayak gitu sih. Jam sekali bosan. Bener katamu tadi, Pak. Bagaimana cara kita menempatkan antara kegagalan dan juga keberhasilan. Betul. Ya intinya itu lah ya. Maksudnya kalau kalian kesalahan kalian terjadi karena ketidaktahuan kalian, ya itu memang salah kalian Iya, gitu loh. iya. Tapi kalau kesalahan kalian terjadi karena itu masalah teknis, ya bukan gitu loh. Iya. Bukan gitu kok. Jadi jangan sakit hati Iya, benar, kalau benar. kalian dimarahin karena ketidaktahuan kalian gitu loh. Dan aku paling seneng temenan sama mungkin rekan kerja ya, yang kayak ketika dimarahin itu kayak wes lah, selesai. Iya, Atau enggak itu kita cari solusinya bersama-sama. Karena kadang gitu. emang ada bos yang suka marah-marah gak jelas, Pak. Atau bukan marah-marah gak jelas sih. Cara dia bicara memang kayak orang marah-marah gitu. Iya, Jadi iya. banyak orang yang baperan di luar sana Iya, yang iya. Ya, mungkin- merasa tersakiti hanya karena dengan cara bos dia ngomong gitu. Dan juga kadang-kadang ada juga bos yang Pak, tampangnya emang keren ngono, Iya, tapi kan tampangnya sangar. tapi kan apa hati Hello Kitty juga ada kayak Waduh. gitu. Iya gak sih? Iya. Iya banyak kayak gitu, Pak, gitu loh. Ya, itu ya mungkin untuk masalah Iya sih. patah hati di pekerjaan ya karena dimarahin. Dan juga bos mungkin, tadi yang tingkatnya paling tinggi kan Benar. itu kan. Dan juga gini mungkin, Pak, tambahannya mungkin ya, kita mungkin sering patah hati, sakit hati ketika kita ditolak di tempat kerja. Ketika kita mau melamar sebuah pekerjaan di suatu instansi, kita akhirnya apa namanya ditolak gitu, apa namanya gak lolos gitu. Kadang-kadang itu mungkin jadi salah satu patah hati atau sakit hati yang bisa saja dapat Membuat kita down. bener banget gitu loh. Ya apa namanya ya? Ya balik lagi itu, ke tadi, itu Pak. anu sih, Pak. Itu kayak gini gak sih, Pak? Kalau misalnya soal kita melamar sebuah pekerjaan ya, itu bukannya 50-50 ya, kayak random aja udah. Kayak antara pasti ada kamu keterima atau enggak gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya sama sih ya, sama. Coba deh Sama sih. kita buktikan aja prinsip itu bahwa ya kalau kita melakukan sesuatu ya kita harus tahu resikonya lah. Bener. Mungkin gini gak sih, Pak? Apa namanya? Kenapa masih banyak orang-orang yang gak mengerti resiko? Karena resiko itu atau kegagalan itu lah, Pak ya, atau sakit hati itu dan segala macamnya, itu mencoba mereka pendam sedalam mungkin dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Ya Bisa jadi nggak sih? Pak. Orang-orang itu terlalu positif kalau menurutku. Iya. Kadang-kadang kita berpikir negatif dulu, it's okay. Itu Kan oke menurutku. Kayak tadi justru untuk menghindari kan. kayak tadi gitu. soal putus cinta, ya kita negatif thinking aja gitu loh. Kalau kita mau pacaran ya, Ya, kita pasti pasti putus. putus. Oke, kita tempatkan putus itu di sisi kiri. Iya. Tapi jangan kemudian itu menjadi acuan sama di tempat kerja. Kita tempatkan sisi ditolak kerja itu di sisi kiri gitu loh. Ya, tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan Benar, gitu loh. tapi jadikan itu sebagai acuan dan bagaimana cara kalian berproses untuk bisa Menghindari itu gitu. Iya. Masuk akal sih. Ya, oke, mungkin patah hati berikutnya. Patah hati berikutnya ini paling relate mungkin. Iya. Di circle pertemanan, dimusuhi teman, Aduh, kemudian di ilo-iloi koncone dewe, Ini atau kalau diselingkuhi teman mungkin anjing. Kalau aku sih kalau patah hati soal temen mah hampir gak pernah, Pak ya. Hampir gak pernah. Apa karena teman-teman Anda sayang kepada Anda? Enggak juga sih, karena aku tidak peduli omongan teman saya. Tuh bagi para teman-teman suara si ini ya, tolong Anda itu cuma menjadi pelampiasan doang. Karena gini, Pak, menurutku patah hati paling ringan Gini deh, kalau misalnya kecuali penghinaan, Pak ya. Gini Pak, jangan terlalu jauh dulu. Kayak apa sih dalam circle pertemanan patah hati yang sering terjadi itu apa? Patah hati yang sering terjadi mungkin ya ini
hal yang nggak receh mungkin. gak sih Pak? Iya, Receh gak sih Pak? Ini ya hal yang nggak Kayak mungkin terjadi ke aku. misunderstanding. Betul. Biasanya Hmm? bercandaan yang berlebihan, Oh, kelewatan dan Iya, baper iya. gitu kayak. Aduh. Ini hal yang nggak mungkin terjadi ke aku aja sih sebenarnya kayak. Ya nggak mungkin cok gitu loh kayak. Kalau aku Pak ya, aku mungkin gitu. Mungkin patah hati yang pernah aku rasakan ketika dalam pertemanan. Ketika teman-temanku membuat grup WhatsApp tanpa diriku. Waduh, pernah Pak? Pernah Aduh. Pak aku Pak. Pasti awakmu katanya surprisein ulang tahun. Enggak lah. Oh, enggak. Ada yang peduli soal aku Pak. Oh. Gini, contoh waktu itu di perkuliahan gitu. Kayak aku kan ketua kelas. Kemudian mungkin ya banyak orang yang benci sama aku lah karena mungkin aku pintar dan segala macam gitu ya. Waduh. Sombong-sombong dikit gak apa-apa lah. Saya tahu alasan kenapa Anda dibenci Pak gitu loh kayak. Jadi Pak, mungkin benar sih kata orang-orang Pak, bahwa ketika kalian tahu bahwa kalian tidak masuk ke dalam grup WA Pak ya, dan kemudian kalian tahu bahwa Grup WA itu ada. grup WA itu aja sakit Pak, Waduh. kayak brengsek. Emang aku dianggap apa bangsat? Tapi aku lah gak peduli lah. Toh aku mahasiswa terbaik. Aduh. Sejurusan tapi ya. Ya untuk teman orang-orang yang untuk orang-orang di luar sana, teman-teman saudara saya ini, saya mengerti perasaan Anda. Dan saya mendukung keputusan kalian. Itu adalah hal yang tepat untuk menjauhi orang yang sombong. Nah itu, kau pernah gak sih kalau nggak pernah ya? Aku lebih ke gak peduli sih Pak. Dan gini mungkin kebiasaan. Iya pada aku nggak peduli Pak, karena wes kayak ya aku ngerti reasonnya kenapa aku ngerti. Karena kebiasaanku sih nggak pernah mau tahu urusan orang lain dan HP orang lain mungkin. Lo pokoknya dulu HP ini lain. Soalnya kan ono Pak. Di sekolahan biasanya arek-arek wedok sih. Sing nyilih-nyilih HP konco gawe foto. Mulai kameranya api kan. Bener banget. Nah aku enggak sih kak. Bahkan menyentuh properti orang lain aja aku males gitu loh. Itu bukan hakku men. Aku lebih ketakut terjadi apa-apa dengan properti yang aku pegang. Iya. Kayak ngono aja sih sebenarnya. Ya itu sih aku enggak ada sih kalau patah hati soal pertemanan. Enggak ada. Bahkan case yang aku temukan ya paling di bercandaan-bercandaan yang terlalu berlebihan aja biasanya teman-teman. Ya mungkin juga dimusuhi teman itu tadi Pak, bisa juga. Itu hal yang wajar lah. Sering banget kok di circle pertemanan di tongkrongan gitu kayak dimusuhi, tiba-tiba kayak dimusuhin aja gitu. Tiba-tiba ujungnya surprise ulang tahun. Waduh. Kalau menurutku ya Pak, kalau ini dengan catatan kalian sudah merasa benar dan melakukan yang terbaik ya. Kenapa? Terus kalian dimusuhi teman, ya itu bukan teman kalian aja sih. Hindari itu bukan gitu circle ya. kalian aja sih. Iya. Menurutku sesimpel itu sih kalau menurutku gitu loh. Jadi lebih ke kalau misalnya di circle pertemanan ini sekretarinya dengan cara agak peduli aja sih udah biasa aja udah gitu loh. Karena memang bukannya itu siklus Pak ya. Kalau di pertemanan pasti kan kadang kita tuh nggak selalu statistiknya tuh naik terus. Kita kadang-kadang pernah musuhan, pernah bertengkar, pernah sama-sama nggak saling tegur sapa. Ya, kalau bertengkar pasti lah Pak. Kalau bertengkar pasti gitu. Tapi kalau sampai dimusuhi, ya menurutku di saat itu kalian harus sadar bahwa mereka itu bukan teman kalian. Udah pertemanannya nggak sehat aja udah. Mending cari teman baru lah ya. Cari teman lain. Atau mending jadi introvert. Iya lebih baik kayak awakmu ngono lho. Sing wis mari dimusuhi dadi introvert. Oh ternyata sudah terbongkar. Tapi aku tetap diundang kawan-kawan, tetap diundang aku Cuk. Iya dia hanya mengharapkan amplopan Anda aja. Brengsek aku dekatin nang mania. Oke ya mungkin sedikit ya dalam circle pertemanan tuh sedikit. Kemudian karena emang circle pertemanan adalah circle yang paling gini, mudah Pak. tidak ditanggapi. Atau mungkin gini Pak, wis karena saking akeh ya, akhirnya kita terbiasa udah. Iya guys, ya maksudnya meneng ini Pak, receh-receh kabeh sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya sih. Tukaran pertemanan itu. Dan pasti baikannya cuma yo logine wis baikan atau mentok-mentok seminggu lah yo. Enggak ya? Masih tidak baikan ya udah ada masalah nih aku Pak, temenan Pak. Kalau gitu kita lanjut ke poin berikutnya, sakit hati di circle keluarga. Wah, iki. Ini yang sedikit berat nih sebenarnya nih. Ini pasti hubungan antara orang tua dan anak nih. Pasti. Atau mungkin antara saudara sama saudara juga bisa. Menurutku poin pertama di poin ini adalah dibanding-bandingin sama anak tetangga. Wih, bener banget. Atau anak-anak berprestasi teman-teman kita gitu. Kau pernah gak sih kayak mana? Untungnya enggak. Aku pernah sih kok. Tidak ingat mana kayak pernah aja aku. Aku enggak pernah sih. Untungnya ya orang tua aku mengerti bahwa aku pintar ngono loh. Jadi mungkin orang tua teman-temanku yang membandingkan anaknya dengan aku. Kau jadi pedoman yo. Iya lah, makanya kan kayak
Ya untungnya sih aku tidak pernah Pak, meskipun aku yo enggak aku pinter cowok-cowok lah maksudnya that's a jokes kayak aku biasa-biasa aja di Iya, sekolahan iya, biasa-biasa aja tapi orang tua aku ya enggak pernah membandingkan aku sampai koyo kon lu tadi koyo ngono. Iya, Ngono iya, lho. iya, iya. Kon lu tadi koyo ngono. Harusnya apa Yo namanya? iku angkatan anak Pak. Harusnya apa ya? Perlakuan orang tua terhadap anak yang suka banding-bandingin dengan orang lain itu gak baik banget, Pak. Bagi anaknya juga Iya. bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan Iya, diri, insecure lah insecure jadinya. juga pada akhirnya gini loh. Karena gini, eh sikap parenting orang tua berbeda-beda pastinya. Betul. Dan kemudian ketika sangat tidak etis kalau misalnya orang tua itu membandingkan anaknya dengan anak tetangga, karena treatmentnya itu sudah berbeda, perlakuannya privilege yang didapat juga benar berbeda gitu. Jadi loh. nggak pantas lah, nggak ada apple to apple, nggak ada. Nggak Emang ada, nggak iya. harus dibandingin aja gitu loh. Ya jangan marah kalau kalau anggapannya anak kalian tidak mampu di hal pendidikan gitu loh. Orang tiap hari dimakanin ikan asin kan. Apa hubungannya brengsek? Loh ngene loh, anak tetangga tiap hari dimakani sereal bervitamin. Terus anakmu dimakani wah asin bentino kan. Yo dari segi konsumsi makanannya masih berbeda. Bukan tentang utak, Pak ya. Nah, itu kan bisa Iya, iya, seperti iya, itu kan iya, bisa iya. berpengaruh sebenarnya. Selain membanding-bandingkan dengan anak tetangga, Pak. Nggak gini Pak, Ah, menurutku oke. orang tua harus menjadi support system pertama Bener banget. seorang anak dalam menempuh jalur pendidikan. Iya, iya. Bukan hanya soal pendidikan, Pak. Soal apapun Soal itu. apapun. Soal mungkin ekstrakurikuler, kemudian soal Hobi dia Hobi, atau bahkan iya, pekerjaan atau iya, apapun iya, lah. iya, iya. Dia harus orang tua harus menjadi support system pertama bagi seorang anak. gitu, iya, Pak. masuk akal sih. Jadi selain dibanding-bandingin sama anak tetangga atau sama orang lain, juga yang paling sering banget merasakan patah hati di lingkungan keluarga itu ketika kita dijudge, Pak. Ketika kita kemudian apa ya dijudge seperti direndahkan, bener. Direndahkan. Kayak gitu. Iya, ini biasanya Hah? udah gak orang tua ke anak nih. Hmm. Saudara kayak Iya apapun itulah ya. iya, Yang iya, penting iya. di circle keluarga gitu. Misalnya gini, misalnya soal kayak kita contohnya seperti kata Mbak tadi kita sangat tidak bisa di soal pendidikan. Misalnya kayak kita lemah di matematika. Kemudian orang terdekat kita di lingkungan keluarga menjudge bahwa kok goblok matematika ngene-ngene, coba lah sinau sing gena atau coba kau ngapain les dan segala macam. Kayak perlakuan seperti itu kan gak pantas gitu, Pak. Jangan dijudge tapi dituntun gak sih atau dibimbing Iya, iya. untuk menuju yang lebih baik gitu loh. Karena gini, Hah? mungkin lagi-lagi kalau soal pendidikan gini gak sih Pak, bahwa kita harus bisa segala hal. Maksudnya? Maksudnya gini, di pendidikan, anggaplah aku orang tua yang melihat rapot anakku gitu. Banyak yang merah nih, Ya. ya banyak yang merah, tapi ada satu yang hitam tuh, yang bagus, yang anggapannya nilainya udah 90 ke atas tuh. Di atas KKM lah. Di atas KKM Ya. lah. Anggapannya itu pelajaran matematika lah Ya. gitu. Tapi yang kebanyakan dilihat adalah yang merah-merah ini, Pak. Gitu loh. Padahal Padahal paling mencolok. karena paling mencolok Ya. dan mungkin banyak juga gitu. Dan mungkin banyak juga. Oke. Tapi maksudku kan gini, Pak, bahwa kenapa kalian tidak memuji anak kalian atau keluarga kalian yang sudah berhasil mendapatkan nilai KKM untuk pelajaran matematika? Kenapa kalian harus merendahkan mereka dan mengatakan mengatakan mereka bodoh, goblok, tidak mau belajar dan sebagainya dengan melihat yang warna merah aja gitu loh. Iya. Jadi kayak hargai usaha meskipun itu kecil ya. Tapi kan yang penting mereka sudah berusaha Iya. gitu, Pak. Hargai usahanya gitu. Karena justru gini, Pak. Yang dari awal dari awal bawa rapot si anak sudah bangga nih, ingin menunjukkan nilai matematikanya yang bagus. Iya. Tapi sikap orang tua yang hanya melihat rapot yang warna merah itu bikin si anak justru down gitu. Dan juga soal keluarga juga kadang-kadang gini, Pak, kita itu sering banget melihat hasilnya, menghargai hasilnya, akhirnya melupakan prosesnya. Iya, betul. Harusnya kalau menurut aku pribadi ya, kita sudah sewajarnya melihat prosesnya dulu daripada hasilnya. Outputnya tuh wis masalah belakang lah. Iya, Yang penting bagaimana kalian tahu bahwa anak kalian atau mungkin saudara kalian sudah berjuang mati-matian untuk Iya, mendapatkan hasil yang iya. lebih baik gitu loh. Kalau aku pikir meskipun anak kalian mungkin dirapot mendapatkan nilai merah, tapi kalian melihat bahwa usaha anak itu di rumah belajar dengan giat, ya kasih
kasih dukungan gitu lah. Maksudnya Betul. untuk belajar lebih giat gitu. Jangan langsung dijudge kayak ini kon yo apa sih kin apa ngene kon Iya. segena Iya, seperti itu yang ya menurutku jangan nggak perlu dimarahin juga sebenarnya. Iya. Karena kan kita nggak bisa memaksa seorang anak memahami semua hal gitu loh. iya, Nggak iya. bisa Karena gitu kan loh. mungkin punya punya bidangnya masing-masing. Betul, Pelajaran yang betul. mereka sukai juga mungkin berbeda satu sama lain gitu loh. Bahkan menurutku ya baiknya adalah ya justru diarahkan ke hal yang bagus daripada diarahkan ke hal yang mereka bisa, Iya, bukan iya, malah disuruh memperbaiki yang mereka gak bisa. masuk akal, Paham nggak sih gitu? masuk akal. Jadi Kak, kalau misalnya kalian melihat saudara kalian atau mungkin keluarga terdekat kalian jauh lebih bagus di bidang ini, mending support yang bagus ini aja udah gitu loh. Ya, dan di poin ini Pak ya, menurutku patah hati terbesar seorang patah hati terbesar di keluarga Iya. adalah saat anggota keluarganya dijelek-jelekkan, Pak. Oh ya itu pasti sih. Itu hal yang Dihina gitu ya. dihina, Iya. itu kayak hal-hal yang anjing gitu. Iya ngapain pokoknya gitu, kalau kita nggak boleh diem lah ya. iya kita nggak boleh diem kalau itu sudah outputnya adalah penghinaan. Iya gitu loh. iya benar sih. Kita harus membela martabat keluarga dan juga kita sih laporin undang-undang ITE aja anjing. kan verbal Pak. Boy soalnya kan Iya. undang-undang ITE penghinaan masuk kok. Iya. Nggak masalah. Pencemaran Pencemaran nama baik bukan juga untuk pencemaran nama baik. perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan juga tidak bisa. menyenangkan ya. Apa yang nggak bisa dilakukan undang-undang ITE? Bisa men, semua bisa men. Semua bisa. Semua bisa dilakukan undang-undang kita. Undang-undang super power. Oh sih betul banget. Oke, kita lanjut ke poin, mungkin ini poin terakhir Bo ya. Iya. Yaitu adalah patah hati terbesar di lingkungan sekolah. Contohnya seperti disalahkan oleh guru ketika kita tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan, Ya, atau ketika atau ketika kita tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru sebelumnya gitu. Menurutku poinnya sama sih Pak, sama yang atas tadi gitu, kayak ya kenapa kita dituntut harus selalu bisa semuanya sih gitu loh. Iya. Ya poinnya sama aja sih sebenarnya kalau menurutku. Tapi nah kalau masalah guru nih, kalau aku sendiri Pak ya, patah hati terbesarku kepada seorang guru adalah saat mereka memotong rambutku dan dipital-pital Pak. Ya kan rambutnya gondrong goblok. Pak, padahal rambutku Ndak gondrong emang. maksudku gini loh, kalau mau memang dipotong kan mau dirapikan nih. Iya, jangan Ojo dipetalno, Cuk, ngono lho. karena guru sing sering metal awakmu iku Iya. dan semua murid-murid yang lain, Iya. malas kate ngrapekno. Enggak, menurutku guru-guru yang suka motongin rambut siswanya adalah mereka yang bercita-cita bekerja di barbershop tapi tidak kesampaian aja sih. Tanggon bisa goblok. Dan juga Pak, mungkin kalau misalnya mungkin aku bisa beropini ya semua harus beropini. Maksudnya patah hati yang mungkin ini tidak Pak, mungkin tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi kalau misalnya pendapatku adalah patah hati yang terjadi di lingkungan sekolah, mungkin bisa ketika kita melihat beberapa oknum guru nih yang tidak mengajarkan sesuai dengan dengan baik gitu. Iya sih, memang banyak sih. Kayak misalnya gini, guru-guru yang gini, aku dulu sempat tidak mengerjakan PR gitu. Pas kemudian dihukum sama guru, dijemur di lapangan gitu. Ya oke lah, mungkin guru memberikan hal itu sebagai sebuah Bentuk jerah agar kita punishment jerah, agar gitu. kita tidak melakukan hal tersebut gitu. Tapi aku pikir treatment seperti itu salah sih Pak, karena Iya. kembali lagi bahwa itu juga bisa mempengaruhi psikologi siswa gitu. Iya. Gini Pak, ini hal yang sebenarnya pingin aku apa ya? Aku kan sempat baca-baca sejarah PR Pak ya. Iki sing aku. Iya, PR itu penting gak sih? iki Perlu gak sih? Menurutku Apa perlu sih Nggak. PR? PR gini Pak, sing nggak perlu menurutku bahwa PR dijadikan suatu kewajiban untuk anak mengerjakan gitu. Iya. Paham nggak? Jadi si anak menurutku belajar di rumah bukan karena dia mau belajar, karena ada PR aja gitu. Dan kalau nggak salah ya Pak, sejarah PR kan sebenarnya PR kan punishment.
Untuk anak-anak yang nakal di sekolahnya, menurut. Tapi pada akhirnya lambat laun PR sebagai jadikan sebuah kewajiban ya Pak. Betul, menurut. Ya, ya. Kayak misalnya kan ya mungkin ya, gak Abdul rasanya ketika gak di KPR aja ngerti gak sih? Iya, iya. Dan menurutku gini, bahwa kita sudah seharian di sekolah. Iya, iya. Kita sudah seharian belajar di sekolah, terus dikasih PR gitu loh. Kapan waktu anak-anak itu untuk bermain? Iya, iya, gitu iya. loh. Terus jangan lantas kalian mengatakan, oh pikirannya main tok. Loh, justru main lebih penting daripada belajar menurutku. Betul. Iya, Pak, karena dengan bermain kita lebih mengerti kehidupan sosial Iya. daripada kita belajar. gitu. Iya. Bisa, Iya sih, bisa. menurutku itu aja sih. Bisa Kalau sih. dan lagi Dan juga itu mungkin Pak, apa namanya sakit hati di lingkungan sekolah yaitu tadi ketika mungkin guru memberikan punishment yang berlebihan. Ya. Itu juga bisa kayak ya misalnya disitu push up gitu. Oke lah push up tapi yang sewajarnya gitu loh. Ya. Ya 5 kali atau 2 kali. Ini enggak Pak, itu sampai ada yang 20 kali, 30 kali gitu loh. padahal tidak melakukan kesalahan ya. Atau Menurutku tidak mengerjakan PR itu bukan kesalahan, Pak. Kalau kita ternyata nggak tahu, iya. apa kita dipaksa harus tahu? Hmm. Kan nggak juga toh gitu loh. Iya. Terus guru bilang, kenapa tidak bertanya gitu? Saya bertanya ke siapa? Dan juga gitu. ya PR kan pekerjaan tuh ngapain kita masih harus mengerjakan tugas di rumah, ngerti gak maksudku? Iya, mungkin maksudnya gini, di luar sekolah ketika kita sudah di rumah, ya mungkin kewajiban kita ya sebagai seorang siswa ya belajar lah. Iya. Ya mungkin sejam 2 jam lah. Tapi jangan disuruh ngerjain tugas gitu, ngerti gak maksudku? Betul, jangan dipus lah. Jangan dipush Intinya ya. jangan di-push lah Karena gitu. karena benar kata Mbak tadi bahwa kita harus balance Pak. Maksudnya kita di kehidupan di luar sekolah ya bermain juga perlu gitu bermain juga untuk perlu. kesenangan kita pribadi gitu loh. Apalagi jam sekolah sekarang kan ekstrim-ekstrim. Iya Pak, bener banget. Sampai sore gitu Jam loh. 7 sampai jam 4, Iya, jam kan 3 gitu. Waduh, aku Apa nih ono full day school gitu loh. iya kayak gitu sih. Tapi untungnya saya sekolah online sih. Iya. Di sini PR toh. Iya, makanya iya. Nah, kalau sekarang wajar lah, wajar. Karena sebenarnya bukan PR ya, tapi tugas. Iya, memang. tugas. Sudah masuknya Kita tugas jangan itu. istilahnya bukan PR, tapi Istilahnya tugas bukan PR, gitu. tapi Iya, tugas iya, gitu loh. iya. Dan lagi Pak, patah hati terbesar seorang murid terhadap guru adalah kalau ada guru yang merendahkan atau ngomongin nyelekit iya. gitu loh. Ono Pak, Ono oknum pasti. guru. Sing omongan lemas-lemas ngono Pak ya. Sing lambene lemes yo, kepengin Iya, tak iya. tapuk ya itu cangkem itu. Bukannya Ya bukan kita mencontohkan- bermaksud bukan. tidak bukan kita bermaksud kurang ajar terhadap guru. Benar. Maksudnya kalau Ini, guru adalah yang digugu dan ditiru, Iya. terus omongan seorang guru menyakiti Perasaan muridnya, loh berarti kita boleh dong, Iya. ya gak sih? Iya. Lantas jangan bilang bahwa, loh yang jelek jangan ditiru, loh jangan dicontohin dong. Iya, gitu loh. benar. Paham gak sih? Paham. Mbak, ada kalau gak salah temanku tuh sampai nangis Pak gara-gara omongan guru ini gitu loh, kayak ya memang lemes banget sih Bang. Memang lemes banget sih. Iya. mulutnya. Sempat terjadi konflik juga sama murid gitu, dan ya yang menang guru karena statusnya guru. Iya, ya. Ini oknum ya, bukan Oknum, semua guru gak seperti semua itu guru ya. gitu. Tapi Ada guru memang yang baik kok. Ada lah. Banyak, Pak. banyak banget gitu loh. Karena apa namanya kalau memang berbicara soal sakit hati, Pak ya, aku pikir di luar poin yang sudah kita sebutkan tadi, banyak banget kita akan merasakan sakit hati gitu. Aku pikir selama kita masih hidup dan selama kita berjuang dalam sosial masyarakat, aku pikir kita akan terus menemukan berbagai macam bentuk sakit hati yang akan kita rasakan seperti itu sih. Ya, sebenarnya kalau saranku sih, Hmm? ya bagaimana cara kalian berdamai dengan sakit hati itu aja. Iya sih, dan juga bagaimana kalian pintar-pintar menempatkan menempatkan mungkin posisi dan juga attitude kalian ke dalam sebuah lingkungan yang kalian yang kalian tuju gitu loh. Dan juga sih Pak, bersikap fleksibel penting sih Pak. Penting, memang Penting penting banget sih, kalau karena bersikap fleksibel takutnya memang gini, takutnya kita ketika kita sudah nyaman dalam satu tempat, pas kemudian kita ditutup untuk masuk ke tempat baru, kan kayak adaptasi ya. gitu. Jadi kayak bersikap fleksibel gitu tuh penting banget gitu. Melihat situasi, melihat kondisi, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memperlakukan sesama teman, dan ya itu mungkin menjadi salah satu solusi bagi kalian untuk terhindar dari sakit hati yang terlalu parah sih kataku. Kalau menurutku gini sih, kalau selain masalah penghinaan terhadap anggota keluarga ya, Hah? jangan dengerin omongan orang lah. Iya.
Orang mah cuma bisa bacot kagak ngerti kita. Iya. Ya kalau misalnya kalian merasa bahwa omongan orang itu tidak penting, ya jangan diambil Jangan dong diambil gitu dong, loh. gitu loh. Ya udah biarin Ya aja. udah, karena yang menjalankan hidup kalian ya kalian sendiri itu. Apa namanya? Gak usah dengerin omongan-omongan yang gak penting lah Ya. intinya. Ini disclaimer aja ya. Yap. Kita tidak bermaksud menjelek-jelekan siapapun Ya, di sini. benar. Karena sebenarnya ya opini pribadi kita di sini ya karena kita melihat, bahkan ada beberapa hal yang mengalami langsung, Iya. hal-hal yang kita bicarakan tadi. Iya. Ya sih? Dan apa namanya, kalian mungkin orang-orang yang pernah berada di posisi kita, mungkin apa ya, kalian harus tahu lah gitu loh, kalau misalnya kalian tuh jauh lebih tahu apa yang ada dalam diri kalian Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ada yang merendahkan, kalau misalnya kalian juga ada yang mungkin diputusin atau mungkin ada yang menjudge kalian ini itu, kalian mending tutup telinga dan kemudian mencari sesuatu yang membuat kalian senang aja gitu loh. Iya sih, mungkin poin-poin yang kita bahas, yang bisa kita bahas di episode kali ini cuma ya 5 mungkin poin itu ya. 5 poin itu aja, Karena tapi di cukup luar itu panjang pasti juga banyak Pak, ya, pasti banyak. Kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, ya memang banyak lah pastilah. Iya benar banget sih. Apalagi Jadi, yang menurutku yang paling besar ya patah hati soal agama sih sebenarnya. Maksudnya? Tapi kita nggak perlu bahas itu. Kan ada orang yang merasa patah hati saat doanya merasa itu- tidak terkabul. Aduh itu tuh itu sesuatu yang berbeda ya. Ya itu ya. sesuatu yang berbeda, makanya ya itu Ya aja. soal keyakinan kalian pasti lebih tahu lah Iya. daripada kita, nggak pantas untuk menjudge soal itu ya, Betul, enggak lah. betul. Kalau begitu mungkin cukup ini aja ya yang Iya, kita bisa itu kita aja yang bahas kita ya bahas di podcast segmen kali opini ini. kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran positifnya, dan juga bagi kalian semua apa namanya tetap sehat ya. Sehat. Karena situasi sekarang tidak memungkinkan. Iya. Dan ya tetap happy lah dengan apa yang kalian inginkan, dan juga semoga kalian dapat mencapai tujuan dan dapat berdamai dengan diri kalian dan juga selamat menunggu keputusan tanggal 16 lagi ya. Apakah PPKM bakal diperpanjang lagi atau tidak? Karena sakit hati terbesar para pekerja saat ini adalah PPKM diperpanjang. Iya, Ya udah, iya. itu aja. Oke. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Dadah. sampai jumpa, bye bye.